Halo sobat semua, jumpa lagi di channel Tok Tok Kumbang dengan saya Mamang Google. Sebelum lanjut, bagi yang mau support channel ini, Mimin sudah mencantumkan link Saweria di deskripsi. Oke, lanjut. Roh petir, ada beberapa ratus dari mereka di sini. Si Hao sangat terkejut, tetapi pada saat yang sama dipenuhi dengan rasa ingin tahu, penuh dengan keinginan untuk menjelajah. Saat itu, dia secara pribadi melihat perselingkuhan itu, selalu berusaha mencari tahu apa yang terjadi. Dia tidak berharap untuk melihat mereka lagi hari ini. Siapa yang mereka bawa? Setelah kembali ke domain abadi, mereka benar-benar datang ke sini. Itu tampak dekat, ada sebuah gua kuno di sana, tetapi ketika dia benar-benar mendekat, si Hao terguncang. Jalan di bawah prestasinya menghilang, di belakangnya ada langit berbintang yang tak berujung. Adapun benda angkasa itu, celah kosong itu, semuanya telah lama menghilang. Saat si Hao berjalan maju, jalan di belakangnya menghilang, tidak ada yang tertinggal. Dia bisa melihat domain bintang menghilang satu demi satu saat dia terus maju, menghilang begitu saja. Ini benar-benar tanah yang misterius. Jalan ini terlihat sangat dekat, suara tangisan dari gua kuno itu terdengar, namun ketika dia benar-benar berjalan, dia kemudian menemukan betapa jahatnya segalanya. Dalam waktu singkat itu, tidak diketahui seberapa jauh si Hao pergi. Dia melintasi sejumlah besar kosmos. Dia akhirnya tiba. Ketika dia mendekati gua kuno, itu melonjak dengan kekacauan utama dan kabut abadi, kabur dan tidak jelas, tidak mungkin untuk dilihat. Tempat ini berisi rahasia mengejutkan surga. Tiba-tiba, ratusan roh petir mengangkat kepala mereka, melihat ke arahnya. Gua kuno itu penuh dengan esensi spiritual, memiliki esensi kekacauan utama, semua energi sumber kehidupan dan energi abadi. Tempat ini terlalu luar biasa, energi esensi naik dalam bentuk spiral, mengelilingi tempat ini. Suara rengekan berhenti, beberapa ratus mata menatap si Hao. Aku pernah bertemu kalian semua sebelumnya, aku tidak punya niat jahat. Kata si Hao. Terlepas dari itu, bagian lain sangat sedih. Jadi itu masih membuat mereka yang melihatnya merasa sedikit simpati. Ini terutama ketika ini adalah roh petir, klan yang sangat kuat. Klan ini adalah spesies yang paling langka, anggota klannya tidak banyak, namun beberapa ratus dari mereka berkumpul di sini. Bahkan jika ini tidak semua roh petir yang ada, itu tidak jauh dari itu. Itu karena menurut rekaman teks kuno, roh petir sangat langka, hanya beberapa ratus yang ditemukan dari masa lalu sampai sekarang. Itu masih anyaman-anyaman jerami yang diukir dengan jejak waktu, berlumuran darah. Bahkan setelah 1000 tahun berlalu, itu masih tetap tidak berubah, penampilannya tetap sama. Itu benar-benar tidak diketahui mayat siapa ini. Si Hao ingin mengobrol dengan mereka, tetapi roh petir semuanya berjaga-jaga, sangat dingin, membawa ekspresi kesedihan yang luar biasa. Ini adalah tujuan akhir mereka. Mereka membawa tikar jerami ini, mempertahankannya selama 1000 tahun, ini dengan sendirinya dapat dianggap sebagai jenis kesetiaan khusus. Mereka gagal. Tuan wilayah terlarang berkata, Ho. Roh petir yang panjangnya beberapa meter, seluruhnya berwarna kuning keemasan, dianggap sebagai salah satu pemimpin paling kuat, mengangkat kepalanya dan meraung ke langit, menunjukkan kemarahannya. Roh petir lainnya merintih, air mata jatuh dari mata mereka. Mereka bukan makhluk humanoid, tetapi mereka membawa jenis emosi ini, ekspresi penuh kesedihan, tenggelam dalam kesedihan yang tak tertandingi. Kulit, Ao. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam gua. Si Hao langsung tercengang, mulai curiga jika dia salah dengar. Kulit. Ini juga suara tangisan, tapi ada gonggongan anjing yang bercampur. Itu terlalu tiba-tiba, datang dari dalam gua. Ekspresi si Hao menjadi kaku, menjadi sedikit terpana, sedikit tersesat. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mulai berjalan masuk. Ratusan roh petir tidak menghentikannya, mereka hanya menjaga tikar anyaman jerami itu, tidak memperhatikan si Hao. Oh, menggonggong. Isak tangis terdengar, gonggongan anjing terdengar terus-menerus. Suaranya sangat keras, dan juga sangat menyakitkan.
Si Hao menatap ke kedalaman gua kuno ini yang melepaskan energi kacau, membenarkan bahwa dia tidak salah. Benar-benar ada seekor anjing, ukurannya tidak besar, tidak lebih besar dari ukuran telapak tangan. Saat ini berbaring di sana, memeluk kepalanya dan menangis kesakitan, sangat terluka. Tanpa akhir yang hebat, bagaimana Anda bisa membuang saya seperti ini, pergi begitu saja? Kita tidak bisa bertemu lagi. Kau seharusnya menjadi Raja Abadi yang tak tertandingi, bagaimana kau bisa layu seperti ini? Setelah usia tanpa akhir, apakah Anda dapat kembali ke dunia ini? Au! Anjing itu menangis, air mata terus mengalir dari matanya. Si Hao tercengang. Dia melihat anjing kecil itu. 1000 tahun yang lalu, dia melihatnya secara pribadi memasuki domain abadi, dan sekarang, itu sebenarnya ada di sini, muncul di gua kuno yang misterius ini. Saat itu, ketika anjing kecil itu pergi, ia mengatakan bahwa ia harus menuju ke tempat tertentu, untuk memverifikasi beberapa masalah lama, cobalah untuk mencari Raja Abadi tanpa akhir. Tempat itu menghubungkan surga, menghubungkan roh, menghubungkan masa lalu dan sekarang, inilah yang dikatakan anjing kecil itu. Di masa lalu, Raja Abadi tanpa akhir dan Raja Abadi reinkarnasi mahir dalam dao waktu yang hebat, merenungkan reinkarnasi, sebelumnya melihat melalui banyak misteri masa lalu dan masa kini. Apakah benar-benar ada orang yang bereinkarnasi, hal-hal yang bereinkarnasi? Anjing kecil itu telah menyebutkannya sebelumnya, bahwa itulah jalan yang coba diperiksa dan dikonfirmasi oleh dua Raja Abadi yang agung. Siapa sangka 1000 tahun kemudian, Si Hao akan menemukannya di sini. Pertama-tama roh petir yang membawa mayat itu di atas tikar anyaman jerami, dan kemudian dia melihat anjing kecil itu. Mereka benar-benar datang ke tujuan yang sama, tempat ini sungguh luar biasa. Kamu, anjing kecil itu merasakan seseorang mendekat, tiba-tiba berbalik. Itu segera terpana, merasa bahwa itu tidak terbayangkan. Bagaimana kamu bisa berakhir di sini? Itu masih menangis, tidak menyembunyikan apapun. Dibandingkan dengan betapa merajalelanya itu 1000 tahun yang lalu, seolah-olah itu adalah makhluk yang sama sekali berbeda. Ini adalah tempat yang kamu bicarakan. Si Hao melihatnya. Ketika anjing kecil itu mendengar ini, dia mulai terisak kesakitan lagi. Tanpa akhir Raja Abadi sudah mati, tidak dapat kembali lagi, bahkan tempat ini tidak cukup untuk menyelamatkannya, sama sekali tidak ada harapan tersisa. Anjing kecil ini berteriak, seolah-olah paru-parunya terbelah dan jantungnya hancur. Merobek. Bagaimanapun, itu adalah tempat itu. Di dunia ini, tidak ada orang yang bereinkarnasi. Mungkin hanya bunga yang mirip, orang yang mirip. Tanpa jiwa sejati Immortal King, aku tidak bisa melihatnya lagi. Anjing kecil itu berbaring di sana, tubuhnya sudah berkedut karena menangis, sudah hampir pingsan. Si Hao menghela nafas. Agar anjing ini menjadi emosional, orang bisa melihat betapa hebatnya kebaikan yang ditunjukkan Raja Abadi tanpa akhir. Anjing kecil ini selalu berusaha untuk menghidupkannya kembali. Ceritakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Kata Si Hao. Saya membawa fragmen lonceng abadi Raja Abadi tanpa akhir, serta tetes terakhir darah esensi Raja Abadi yang membawa fragmen jiwanya di dalamnya. Ketika saya datang ke sini, saya melepaskannya ke surga yang menghubungkan roh, tanah yang menghubungkan dulu dan sekarang, berharap untuk kebangkitannya, tetapi gagal. Anjing kecil itu merasa lebih emosional, semakin dia berbicara, terisak-isak. Si Hao terkejut. Darah esensi Raja Abadi, seberapa berharganya ini? Itu mengandung karma yang luar biasa. Pan King saat ini berada di puncaknya, tak tertandingi di bawah langit, namun dia hanya memberi penguasa wilayah terlarang 3 tetes, dan ini sudah bisa dianggap sebagai balasan atas kebaikan masa lalu. Apa yang terjadi pada akhirnya? Tuan wilayah terlarang bertanya pada anjing kecil itu. Saya menjaganya selama bertahun-tahun, tetapi pada akhirnya, darah esensi Raja Abadi mengering, spiritualitasnya menghilang. Pada akhirnya, itu bahkan lebih terbakar, sementara fragmen Raja Abadi berubah menjadi bubuk, menjadi hancur total.
Suara anjing kecil itu tenggelam, membawa emosi putus asa. Darah esensi Raja Abadi benar-benar habis, pecahan senjata berubah menjadi abu, ini sama dengan semuanya berubah menjadi tidak ada apa-apa. Dan, apakah ada hal lain yang berbeda yang terjadi? Tuan Wilayah Terbatas bertanya. Pada saat-saat terakhir, saya sepertinya telah melihat Raja Abadi tanpa akhir. Dia tersenyum ke arahku, dan kemudian meledak, berubah menjadi hujan cahaya. Kemudian, darah esensi Raja Abadi benar-benar terbakar, fragmen lonceng abadi menjadi abu, semuanya hilang. Anjing kecil itu menangis. Itu penuh dengan menyalahkan diri sendiri. Bahkan tetesan darah esensi Raja Abadi Immortal King yang terakhir terkubur di sana, artinya tidak ada harapan untuk menghidupkannya kembali, binasa selamanya. Mungkin dia berhasil. Tuan Wilayah Terlarang tampak termenung. Hanya, usia tanpa akhir, jutaan dan jutaan tahun diperlukan untuk memverifikasinya. Bahkan jika ada reinkarnasi, itu adalah reinkarnasi era yang hebat, itu tidak akan terjadi di zaman ini. Mungkin tanpa akhir akan muncul lagi di era besar berikutnya. Tuan Wilayah Terlarang mengatakannya seperti ini. Dia hanya membuat dugaan, merasa seperti sebelum darah esensi Raja Abadi mengering, hujan cahaya mungkin telah membawa harapan. Anjing kecil itu segera berhenti menangis, melebarkan matanya, menatapnya dalam keadaan pingsan, suaranya bergetar ketika berkata, setelah bertahun-tahun tanpa akhir, di era besar yang berbeda, Raja Abadi tanpa akhir mungkin muncul kembali di dunia ini. Apakah ada yang tidak mungkin? Jika ada yang mungkin, siapa yang bisa mengatakan dengan pasti? Tuan Wilayah Terlarang berkata sambil menghela nafas. Siapa yang mereka bawa kembali? Si Hao bertanya pada anjing kecil itu, menunjuk ke arah roh petir. Kaisar Petir. Anjing kecil itu hanya mengucapkan dua kata ini, mengungkapkan identitas mayat di atas tikar anyaman jerami. Baik, si Hao tiba-tiba menyadari, dalam hati mengangguk. Itu hanya bisa menjadi Kaisar Petir. Selain dia, siapa lagi yang bisa meninggalkan roh petir dalam kesedihan seperti itu? Meskipun dia tidak tahu bahwa klan roh petir mengikuti Kaisar Petir, melalui bagaimana roh petir melahap petir, menggunakannya sebagai makanan, dia bisa menebak bahwa mereka pasti berbagi karma besar dengan Kaisar Petir. Itu orang itu. Sayang sekali, potensinya benar-benar tidak ada bandingannya, dianggap mati sebelum waktunya. Tuan Wilayah Terlarang berkata sambil menghela nafas. Tengkorak kristal, tulang lengan emas dan bola mata berdarah. Ketiga orang aneh ini belum pernah mendengar nama Kaisar Petir, karena usia mereka terlalu kuno. Kaisar Petir, dia mengendalikan kolam petir, unggul dalam pertempuran. Di masa lalu, dia dikenal sebagai salah satu ahli kemudian yang bangkit dengan potensi terbesar, anggota termuda dari 10 setan. Alasan mengapa dia menjadi salah satu dari 10 iblis adalah karena potensinya yang luar biasa, dan itulah mengapa dia disebut Kaisar Petir. Kalau tidak, siapa yang berani memegang gelar ini? Sayangnya, justru karena dia luar biasa, potensinya luar biasa, raja-raja abadi pihak lain berusaha sekuat tenaga melawannya, menyebabkan kejatuhannya lebih awal. Itu karena apa yang dia tangkap adalah kilat, yang dikenal menegakkan hukum di tempat surga, inkarnasi dari kehendak surga. Jika dia benar-benar diizinkan untuk tumbuh ke puncaknya, menjadi seorang raja, bahkan pihak lain pun akan merasakan ketakutan yang besar terhadapnya. Itulah sebabnya raja-raja abadi mengirim lebih dari satu orang untuk menyergapnya, menyebabkan dia mati dengan menyedihkan di medan perang. Siapa yang mengira bahwa roh petir itu akan setia dan setia ini, mencari sisa-sisa Kaisar Petir dari generasi ke generasi. Pada akhirnya, mereka benar-benar menemukannya. Roh petir ini tahu tentang tempat ini. Namun, pada akhirnya, tidak diketahui apakah itu karena ketulusan mereka yang menggerakkan dunia, mereka membuka celah kosong, memungkinkan mereka untuk memasuki gua kuno. Darah esensi Kaisar Petir telah benar-benar hilang, hidupnya hilang, tidak ada satupun pecahan jiwa yang tersisa. Itu pasti akan gagal, kata anjing kecil itu. Selama 1000 tahun ini, ia melihat segalanya dengan jelas. Ketika si Hao mendengar ini, dia menghela nafas. Dia memiliki warisan Kaisar Petir,
dia sebelumnya mendapatkan sepotong baju besi yang rusak. Ini bisa dianggap sebagai karma juga. Si Hao berjalan mendekat, dengan serius memberi hormat. Ini adalah mayat salah satu dari 10 setan, yang dikenal sebagai Kaisar Petir, yang awalnya merupakan kebanggaan surga dengan bakat luar biasa. Tatapan ratusan roh petir menjadi sedikit lembut. Makhluk-makhluk ini benar-benar sangat setia dan setia, selalu menjaga mayat ini. Tuan wilayah terlarang menggelengkan kepalanya. Tanpa darah esensi, tanpa sedikit pecahan jiwa, itu tidak akan banyak membantu di sini. Yaitu, kecuali mayat ini dikubur di sini, akhirnya mendapatkan perasaan. Setelah dipelihara oleh tempat ini, setelah bertahun-tahun tanpa akhir, mungkin seorang ahli yang tak tertandingi dapat muncul lagi. Tuan wilayah terlarang berkata, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Bisakah itu benar-benar melakukan reinkarnasi? Si Hao ingin tahu. Menurut kata-kata penguasa wilayah terlarang, tempat ini menghubungkan surga, menghubungkan masa lalu dan sekarang, tempat keberuntungan alami, berisi keajaiban yang tak terbayangkan. Keanehannya terletak di kedalaman gua. Anjing kecil itu menyeka air matanya, memimpin jalan. Mereka berjalan melalui kabut yang kacau, menyaksikan semua energi sumber kehidupan menyebar ke udara. Si Hao mengambil napas dalam-dalam, menghirup energi abadi di sini. Tepatnya tempat itu. Di bagian paling dalam, ada sebuah ruangan batu, panjangnya hanya sang. Tempat itu sangat sederhana dan kasar, tidak memiliki meja atau kursi, tidak memiliki ornamen yang halus, hanya memiliki dinding batu yang kasar. Tentu saja, kekacauan utama dan energi abadi kamar batu Zhang ini bahkan lebih kuat, membawa fluktuasi misterius. Ini adalah tempatnya. Ekspresi Si Hao tenang. Dia tidak bisa melihat apapun dari tempat ini sama sekali. Dia ingin lebih dekat, melihat apa yang sebenarnya terjadi. Namun, anjing kecil itu malah ketakutan, berteriak keras agar dia berhenti. Itu benar-benar takut bahwa pengisian secara sembrono tanpa membuat beberapa persiapan akan menciptakan masalah besar. Aku tidak merasakan bahaya apapun, kata Si Hao. Tempat ini sangat aneh, sekali masuk, mungkin berarti menghilang. Seseorang tidak akan tahu di mana tubuh mereka akan berada, mungkin pergi untuk selamanya, tidak dapat menemukan jalan kembali. Tengkorak kristal berbicara. Benar, ini adalah tempat seperti itu. Tuan wilayah terlarang berkata. Pada saat ini, tengkorak kristal, tulang lengan emas, dan bola mata yang berdarah telah lama terbangun, melepaskan cahaya kabur. Mereka merasakan ketakutan menahan yang tak tertandingi terhadap ruangan batu itu. Kenapa seperti ini? Si Hao meminta petunjuk dari penguasa wilayah terlarang. Ada legenda di antara raja-raja abadi, yang menyatakan bahwa tempat ini dapat menghubungkan masa lalu dan masa kini. Setelah bertahun-tahun tanpa akhir, ada orang lain yang mengatakan bahwa seseorang dapat melihat masa depan di sini. Tuan wilayah terlarang berkata. Kenyataannya, setelah tiba di sini, bahkan dia tidak bisa mengatakan dengan pasti. Saat itu, dia hanya mendengar beberapa rahasia, sekarang mereka benar-benar datang ke sini hari ini, ada risiko yang luar biasa. Anjing kecil itu dengan hati-hati menjelaskan perincian tentang apa yang terjadi ketika ia ditempatkan dalam darah esensi Raja Abadi tanpa akhir, menyebutkan bahwa darah itu tampaknya telah mengaduk sungai waktu yang panjang, sungai itu samar-samar terlihat. Si Hao mulai membuat persiapannya, mendekati ruangan batu itu. Tuan wilayah terlarang tidak bisa tenang, mengatakan, saat itu, bersama beberapa orang lain, saya menyimpulkan bahwa tempat ini dapat melakukan reinkarnasi hidup. Jika ini benar-benar masalahnya, maka ini akan menjadi hadiah terbesar Anda. Inilah yang dia harapkan. Alasan mengapa mereka mengambil risiko membawa Si Hao ke sini justru karena dia berharap dia bisa mendapatkan kesempatan seperti ini. Apa yang paling kurang dimiliki Si Hao saat ini? Zaman yang hebat tiba, darah, dosa, dan kekacauan akan segera dimulai, namun ia dilahirkan pada waktu yang salah, belum dapat benar-benar tumbuh dewasa. Penguasa wilayah terlarang khawatir jika pertikaian besar dimulai, bahkan jika Si Hao memiliki bakat warping surga, itu masih tidak akan cukup.
Itulah mengapa penguasa wilayah terlarang membawanya ke sini, untuk melakukan satu pertaruhan besar terakhir. Suara tulisan suci dapat didengar lagi, memanggil saya ke dalam. Semua peluang ada di sini, kata si Hao. Metode besar transformasi perwujudan berdering di dalam tubuhnya, sangat jelas, seolah-olah beresonansi di dalam ruang batu. Di masa lalu, di Desolate Border, Huang sebelumnya telah menunjukkan kekuatan yang tak tertandingi dari metode besar transformasi perwujudan, mengejutkan semua ahli klan. Namun, pada saat itu, dia tidak memiliki banyak kendali atas hal itu. Sekarang, kitab suci mengalir melaluinya seperti air, mengalir dari dalam intinya. Setiap baris dan setiap paragraf begitu jelas, terukir di lubuk hatinya. Kitab suci lengkap telah muncul, dipahami oleh saya. Si Hao terkejut. Meskipun dia mendengar suara kitab suci sebelumnya, itu tidak jelas. Sekarang, kata-kata itu muncul satu demi satu, terukir di kedalaman kesadarannya, seolah-olah itu dilantunkan untuknya sendiri. Tetesan darah. Tengkorak kristal itu berbicara, nyala api di dalam rongga matanya melonjak, menatap ruang di antara alis si Hao. Itu sangat terkejut. Yang lain juga mengangkat kepala mereka, melihat pemandangan yang tidak teratur ini. Setetes darah muncul di dahi si Hao, menerangi langit, membawa aura yang luar biasa. Itu hanya seolah-olah itu akan membuka langit dan bumi, dan kemudian melepaskan suara gemuruh. Itu muncul lagi. Si Hao terkejut. Dia sendiri juga merasakan setetes darah itu. Di masa lalu, alasan mengapa dia bisa menampilkan metode hebat transformasi perwujudan dan menghadapi para ahli asing yang tak tertandingi, justru karena setetes darah ini. Setetes darah ini berasal dari kuali emas abadi yang dicelup dalam darah, yang diperoleh dari permukaannya. Sementara itu, kuali itu sebelumnya muncul di luar Imperial Pass. Bahkan ada makhluk yang tiba di kuali, bertarung dalam pertempuran hebat melawan Raja Abadi pihak lain. Kemudian, si Hao mengerti bahwa setetes darah sebenarnya bukan milik kuali itu hanya kebetulan menempel padanya. Itu adalah setetes darah kuno misterius yang melewati sungai waktu yang panjang, ada sepanjang waktu. Darah kuno dari zaman Kaisar Runtuh. Dari apa yang si Hao rasakan secara pribadi selama pertempuran besar itu, serta cara ahli kuali yang tak tertandingi berbicara, setelah penguasa wilayah terlarang menyatukan semua ini, inilah jawaban yang dia dapatkan. Hong. Tubuh si Hao tidak bisa membantu tetapi gemetar. Dia maju selangkah, memasuki ruangan batu ini. Pada saat itu, tubuhnya menjadi tidak jelas, gemetar hebat di sana, terus-menerus gemetar, seolah-olah dia tidak tahan lagi. Suara kitab suci metode besar transformasi perwujudan menjadi semakin agung, terus-menerus terngiang di telinga si Hao, sepenuhnya terukir di intinya. Namun, suara kitab suci masih berlanjut tanpa henti, terus bergelombang, berdering dengan ruang batu. Bahkan penguasa wilayah terlarang dan yang lainnya mendengar beberapa jenis suara surgawi, merasa sangat terkejut. Hong! Tiba-tiba, tubuh si Hao menghilang dari tempat ini. Anjing kecil ini melebarkan matanya karena terkejut, mencari-cari di sini. Tuan wilayah terlarang menjadi diam. Apakah ada peluang untuk sukses? Jika ada, maka ini akan menjadi kesempatan terbesar si Hao, menerima hadiah dan berkah terbesar. Jika dia gagal, maka dia mungkin mati, tidak pernah muncul di dunia ini lagi. Daripada menjadi tidak berdaya selama kegelapan pertarungan besar yang akan datang, lebih baik mengambil risiko hari ini, mengambil sesuatu untuk diandalkan. Tuan wilayah terlarang berkata dalam-dalam. Kemana dia pergi? Akankah masa lalu dan masa kini benar-benar terhubung, menghilang di sungai besar waktu? Anjing kecil itu berteriak. Tengkorak kristal, tulang lengan emas, dan bola mata yang berdarah semuanya menjadi sunyi. Mereka menatap ruang batu. Mereka semua berpikir, bertanya-tanya bagaimana keadaan si Hao sekarang. Tidak lama kemudian, sesuatu yang aneh terjadi pada si Hao. Sudut-sudut pakaiannya menjadi kabur, cahaya kacau bersinar keluar, kabut abadi tebal. Beberapa jejak muncul di dinding batu. Ini adalah ukiran batu yang paling kuno dan kasar.
Mereka terlalu buram, tidak jelas sama sekali, ditinggalkan oleh orang-orang di masa lalu. Mulai dari kaisar runtuh, diagram waktu yang tak berujung, usia yang tidak diketahui dan jauh, sebenarnya ada jejak yang muncul. Tuan wilayah terlarang berubah menjadi pria berpakaian putih, ekspresinya sangat serius. Sebelumnya, dinding batu itu kasar, tidak memiliki banyak jejak sama sekali. Sekarang, setelah Si Hao masuk, sebenarnya ada perubahan, menghasilkan jejak masa lalu. Ini adalah ukiran sejarah yang berbintik-bintik, secara samar-samar menggambarkan hal-hal yang terjadi selama zaman keruntuhan kaisar, tidak mungkin untuk dilihat dengan jelas. Namun, mereka bisa merasakan betapa kejamnya dunia yang hebat itu. Mungkin kaisar sebelumnya ada di dunia ini. Setelah berjuang tanpa henti, mereka jatuh. Age of Emperor Collapse, nama era besar ini benar-benar terlalu kuat. Sulit bagi orang lain untuk tidak membuat dugaan semacam ini bahkan jika mereka tidak mau. Jika ada kaisar, mereka pasti bukan kaisar biasa. Tengkorak kristal berkata dalam-dalam. Hong. Kamar batu Zhang Tunggal bergetar hebat. Ukiran batu kasar itu berubah, seolah menceritakan peristiwa masa lalu. Mereka benar-benar ingin melihatnya dengan jelas, tetapi pada akhirnya, mereka hanya bisa melihat garis buram. Tolong jangan katakan padaku bahwa mereka menggambarkan masa lalu yang bereinkarnasi dan bahwa tidak ada orang yang bereinkarnasi. Anjing kecil itu membawa nada terisak, sangat gugup, menatap dinding batu. Itu dia, tengkorak kristal kehilangan ketenangannya, dengan kaku menatap ukiran dinding batu yang kasar. Tempat itu berubah. Pada akhirnya, mereka melihat beberapa adegan, beberapa orang yang akrab, muncul dalam cerita yang diceritakan dinding batu ini. Huang, anjing kecil itu berteriak. Mata penguasa wilayah terbatas mengalir dengan kecemerlangan yang luar biasa. Dia juga menatap ke sana. Memang, dia samar-samar bisa melihat sosok Si Hao di dinding batu, muncul dalam peristiwa masa lalu. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bagaimana sosoknya bisa muncul di Age of Emperor Collapse? Anjing kecil itu sangat terkejut, tidak berani mempercayai apa yang dilihatnya. Sementara itu, di domain abadi, di dalam kota Panking. Panking duduk di kedalaman tempat tinggalnya, matanya sedalam langit berbintang. Di tangannya ada sehelai rambut milik Si Hao, dia sedang menurunkannya. Di matanya, ada adegan kehidupan dan kematian kosmos, suara sungai waktu yang panjang bergelombang, sangat mengerikan. Helaian rambut di tangannya terbakar tak terkendali, berubah menjadi abu. Ekspresi di mata Pan King menjadi semakin menakutkan. Dia menghela nafas dalam-dalam, berkata, dia sudah tidak berada di dunia sekarang, tidak termasuk dalam segmen sejarah ini. Ini adalah sehelai rambut yang dia dapatkan secara diam-diam ketika Si Hao pergi. Sekarang, setelah menggunakannya untuk mendapatkan kebenaran, dia sampai pada kesimpulan ini. Di dalam gua kuno, satu kamar batu Zhang. Di dinding batu yang kasar, sosok Si Hao terus muncul. Di usia itu, ada jejaknya, sosoknya muncul di sana. Dia mewujudkan masa kini, mewujudkan segala usia, mempersiapkan saya, atau mungkin bisa dikatakan bahwa semua yang dia lakukan tanpa lelah hanya untuk saya. Suatu hari, aku akan kembali. Pada saat ini, anjing kecil itu menggigil ketakutan. Itu mendengar jenis suara yang berdering, sangat samar dan jauh, seolah-olah melintasi usia yang tak ada habisnya. Penguasa wilayah terlarang, tengkorak kristal, dan mata orang lain juga meledak dengan cahaya surgawi, menatap ke dalam ruang batu, melihat ke dinding batu yang kasar itu. Kemudian, mereka melihat setetes darah mengalir di sepanjang dinding batu, menerangi langit, mengukir yang abadi, makna kuno dari perubahan besar, yang ingin memutuskan sungai waktu yang panjang. Film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih sahabat semua yang sudah setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Sudi kiranya Anda subscribe dan menekan tombol lonceng pada channel saya karena saya akan upload video baru tiap harinya. Terima kasih.